bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Allah. Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus sepanjang ibadah tutup tahun hari ini, awal, pertengahan, hingga usainya nanti. Biarlah segenap jemaat boleh beribadah dengan penuh sukacita serta ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saat malam saudara terkasih, sungguh mengucap syukur. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Saya percaya apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020, semua dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan kita tetap juga percaya di tahun yang akan datang 2021, penyertaan Tuhan tetap sama dan berkat Tuhan tetap sama. Haleluya. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, semua penyertaan Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, Kau limpahkan kami. Besar anugerah-Mu melingkupi kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya, sungguh kami percaya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, segala kasih-Mu Tuhan, segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Selamat malam Bapak. Sungguh kami mengucap syukur sore ini, di malam ini, atas penyertaan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami, penyembahan kami, untuk berkenan di hadapan-Mu. Kau yang berdata setiap pujian kami. Kami serahkan ibadah tutup tahun ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah juru selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Biarlah Tuhan yang melawat kehidupan kita. Kita tetap teguh berjalan. Dengan iman kita tetap percaya bahwa pernyataan Tuhan sempurna. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa, menyertai setiap langkah hidup kami. Meskipun apapun yang terjadi, kami tidak pernah mengerti, tapi kami percaya dan kami yakin rancangan-Mu terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
Engkau sediakan bagi kami. Dengan lembut. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin bagiku. Yang tak bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Meski kami tak mengerti Tuhan apa yang kami alami Tuhan, namun kami yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya yang tak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagi, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami, yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan. Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
segala penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020, dan kami percaya penyertaan-Mu di tahun 2021 tetap sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu menggandeng kami Tuhan, memegang kami Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Tuhan, banyak hal yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Itulah hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
Salam kekasih-kekasih Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2021 dan selamat mengikuti ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena di sepanjang tahun sulit di 2020 tidak ada kata sulit bagi kami keluarga besar GKN Gloria, karena kami dikawal ketat oleh Tuhan, karena kami menyeruak di tengah kesulitan dalam pimpinan tangan Tuhan. Untuk itu kami menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur dan mohon bekal dari kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh berani melangkahkan kaki, menapakkan kaki di tahun 2021 dengan iman percaya yang semakin teguh dan pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dorongan-dorongan dari kebenaran sabdamu, bahkan janji-janjimu yang menjadikan kami mantap melangkah, percaya bahwasanya sabda Tuhan sanggup membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi unggul dan menang di tahun 2021. Ini doa syukur kami ya Tuhan, yang kami persembahkan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam kekasih-kekasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang Gembala Sidang sampaikan pada tutup tahun malam hari ini, yaitu indahnya tahun 2020. Diawali dengan kata wow, indahnya tahun 2020. 20, indahnya tahun 2020. Karena menurut kata orang, menurut pengamatan ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli ketatanegaraan, tahun 2020 itu tahun guncangan, tahun di mana ekonomi dunia ambruk secara total. Tapi bagi keluarga GKN Gloria berani mengatakan, wow, indahnya tahun 2020. Yuk kebenaran firman Tuhan yang akan mengantar setiap kita saya bacakan, terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang pertama, ayat 30 sampai dengan 31. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Kitab Ulangan merupakan kitab renewing atau melongok ulang atau mereview dari perjalanan panjang di seberang Mesir, dari tanah Mesir masuk padang gurun first desert, terus menyeberang Laut Tebrau sampai di padang gurun yang saya sebut dengan second desert atau padang gurun sesi kedua ini, mengantarkan jemaat yang demikian betul-betul mengalami perjalanan yang betul-betul spektakuler. Betapa tidak kekasih-kekasih Tuhan, di mana jemaat yang notabene latar belakang budaya, mental maupun status mereka adalah budak, tetapi dibawa oleh Tuhan untuk menjadi orang yang teokratis, artinya dipandu oleh Tuhan sendiri, diatur oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan, didampingi Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang menjadi panglima,
perang ataupun pemandu perjalanan dari laskar besar yang namanya Israel tersebut. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengangkat atau menyoroti kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat yang luar biasa. Kelihatannya memang dipandang dari sisi fisikalnya sulit dan sukar. Sama halnya ketika kita berada di era pandemi ini. Kita dibawa masuk dalam zaman yang sulit, yang sukar, yang serba, pokoknya gelap, gulita demikian rupa. Tapi di depan tema dari apa yang saya sampaikan yaitu wow, indahnya tahun 2020. Nah, kenapa saudaraku kasih saya sebutkan indah? Karena kita ini diangkat grade-nya dari grade biasa-biasa, dari grade yang normal, biasa menjalani kehidupan, yang tidak pejuang ya biasa berjalan normal, yang pejuang juga ikut alurnya zaman sebelum pandemi. Tapi begitu kita masuk di era pandemi, sebut the new normal, jemaat justru diajari Tuhan untuk beradaptasi dengan cara atau tatanan kehidupan sosial yang serba baru. Ini bukan perkara mudah. Dari sepanjang zaman bumi ini diciptakan, belum pernah masa ada pandemi seperti sekarang ini. Yang sering terjadi dari zaman ke zaman hanyalah epidemi. Tapi justru pandemi ini membawa umat, membawa manusia-manusia di planet bumi ini untuk melakukan adaptasi. Nah, gereja atau jemaat diajari dan didik Tuhan untuk beradaptasi dengan cara yang baru, dan nyatanya sampai di titik di akhir tahun 2020 ini kita tetap ada di tempat ini, ada di ibadah rumah kita masing-masing dengan sehat walafiat, bahkan damai sejahtera. Nah, menjadi lebih smart dan lebih inovatif. Betapa tidak, saudaraku kekasih, dari pekerjaan-pekerjaan, dari aktivitas ataupun usaha yang selama ini kita geluti dan kita tekuni, dengan adanya pandemi rontok total, saudaraku kekasih. Tapi sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh Allah yang membuka jalan, yang menjadikan kita menjadi smart atau cerdas. Banyak yang dulunya berusaha di bidang usaha besar, tapi justru di tengah pandemi ini banyak yang melakukan usaha-usaha kecil, tapi justru mereka menemukan asiknya, menemukan cara hidup yang jauh lebih mapan, jauh lebih diberkati Tuhan, dan juga inovasi-inovasi baru yang digunakan. Apalagi kita sebagai pribadi-pribadi anak Tuhan, kita juga tidak kehilangan norma-norma kekristenan kita. Di tengah pandemi ini kita tetap eksis mengibarkan warna kekristenan kita. Justru di tengah kesulitan yang ada, kita juga tampil sebagai saksi Kristus di tengah kesulitan yang ada. Nah, juga lebih berhikmat untuk kita beroleh solusi untuk tetap moving, untuk tetap bergerak. Memang pesan awal daripada pandemi agar kita tetap stay at home, tetap stay home, tetap tinggal di rumah saja. Tapi kekasih Tuhan, terlalu banyak peluang-peluang terobosan dan breakthrough yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan melalui pandemi yang ada. Untuk itu di depan saya sampaikan bahwasanya di tengah pandemi justru kita di-upgrade oleh Tuhan, dinaikkan di level yang lebih tinggi lagi. Kita tidak menjadi orang yang lembek, kita tidak lagi menjadi orang yang cengeng, tetapi justru makin liat, lentur, dan tahan banting. Nah, bagian yang kedua yaitu mengalami miracle atau keajaiban-keajaiban. Sebagaimana umat Israel ketika keluar dari Mesir, dia dikepung oleh permasalahan yang ada. Di kelilingnya ada first desert atau padang gurun pertama, dan di depan daripada pasukan Israel Laut Tebrau. Secara hitung-hitungan nalar, orang Israel sudah punah dan lenyap.
Sama halnya ketika kita dikepung oleh permasalahan yang ada. Tapi sekali lagi kita mengalami miracle, kita mengalami mukjizat lepas dari segala kepungan. Di mana saudaraku kekasih, badai global yang menerpa dan menyapa bangsa ini atau dunia yang diguncang oleh badai secara global tersebut, baik badai ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, kompleks banget. Dan sekecil apapun kita boleh menjadi berkat. Kita tetap menjadi panjang tangan Tuhan untuk berperan. Betapa tidak, saudaraku yang kekasih. Keuangan gereja ini ketika Bu Sota take over, di bilangan 82. Tapi di hari ini, ditutup tahun ini, kurang lebih sekitar 95 jutaan. Nah, kekasih 109 maksud saya, 109 atau 107 jutaan. Nah, kekasih Tuhan, kalau saya hitung-hitung secara finansial, yang namanya finansial gereja itu kan akumulasi dari penghasilan jemaat atau syukur dari persembahan jemaat. Kalau dihitung dari kalkulasi tersebut, selama bulan pandemi ini justru gereja mengalami peningkatan finansial. Artinya saudara-saudaraku kekasih, jemaat diberkati Tuhan. Sekalipun dengan cara bagaimana Tuhan bisa. Dan lebih dari itu, kita juga sudah melakukan pekerjaan sosial, kita sudah peduli dengan tetangga kita peduli dengan saudara-saudara kita yang di ojol dan lain sebagainya. Pendek kata, sekecil apapun kita berperan. Nah, badai spiritual kita juga tidak gagap rohani. Artinya saudaraku kekasih, sebagai gereja, sebagai tempat peribadatan dan tempat di mana jemaat boleh mendapatkan kemajuan spiritual, gereja tidak gagap rohani. Di tengah pandemi banyak gereja yang total berhenti, tidak melakukan pelayanan terhadap jemaatnya dengan berbagai cara. Bahkan berbulan baru ketemu solusinya. Tapi GKN Gloria diberkati Tuhan secara luar biasa. Roh Kudus dengan spontan menolong jemaatnya dengan cara yang paling smart untuk menjangkau jemaat supaya rohaninya tidak mati, supaya spiritualnya tetap bertumbuh, sehingga bukan fisikalnya saja, bukan kekayaannya saja, bukan finansialnya saja, bukan ekonominya saja yang bertumbuh, tetapi secara spiritual yang jauh lebih penting itu pun juga bertumbuh. Bahkan gereja juga boleh menjadi berkat melalui live streaming, banyak menolong jemaat-jemaat dari gereja tetangga yang ikut ambil bagian di dalam live streaming tersebut. Artinya betul-betul gereja tidak mengalami gagap rohani, tidak bertanya-tanya dalam bahasa Jawanya piye dan kepiye, tetapi betul-betul menjadi bagian kepanjangan tangan Tuhan yang dalam suasana gelap seperti apapun, dihadang oleh laut Teberau pun tetap menyeberang di tanah yang kering. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 atau 2021? Ya, jawabnya siap menang. Siap untuk menjadi pemenang. Saya ulang baca, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-30 dari Ulangan 1 ini ditulis dengan sama seperti yang dilakukannya. Artinya ketika Tuhan bisa melakukan di tahun 2020, tahun 2021 pun Tuhan juga akan melakukan pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang sama apa? Tetap berada di depanmu, tetap berjalan di depanmu. Bahkan Tuhan yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan, persoalan yang ada di hadapanmu. Baik itu persoalan internal, eksternal, rumah tangga, pendidikan, bahkan masa depan, keluarga kita, anak-anak kita, semua ditanggung oleh Tuhan.
Untuk itu tetap tahun 2021 sebagai jawabnya adalah siap untuk menang. I'm ready for you. Saya siap untuk menjalani tahun 2021 dengan terus mengandalkan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-31 saya bacakan dari Ulangan pasal yang pertama. Dan di padang gurun, ditulis di padang gurun. Saya garis bawahi. Kenapa saudaraku kasih? Yang namanya padang gurun itu tidak ada tempat untuk berlindung. Yang namanya padang gurun itu semuanya hanya samar-samar, bahkan hanya fata morgana. Hanya tipuan belaka. Tidak ada tempat yang menjadikan kita ini aman dan nyaman. Kalau badai melanda ya sudah digulung oleh badai. Tapi saudaraku yang kekasih, ayat ini ditulis di padang dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini di akhir tahun 2020 ini. Setiap kita bisa mengevaluasi sepanjang perjalanan panjang di tahun 2020 kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi tidak masuk akal, mustahil, tapi nyatanya sekali lagi sampai hari ini kita tetap moving, kita tetap eksis bukan karena kita hebat. Kita smart karena Roh Kudus, kita inovatif karena Tuhan yang memberikan terobosan-terobosan kepada setiap kita. Enggak bisa dihitung, enggak bisa dikalkulasi, tapi nyatanya Tuhan bisa mengadakan dengan tiada kekurangan suatu apapun. Makanya saya mengatakan bahwasanya Tuhan Allahmu akan mensupport engkau sepanjang perjalanan yang kamu tempuh. Journey di sepanjang tahun 2021 merupakan journey yang mengasihkan. Sekali lagi, perjalanan hidup, perjalanan panjang selama 365 hari ke depan di tahun 2021 merupakan perjalanan yang asik. Semakin banyak tantangan, semakin banyak hambatan, semakin banyak rintangan, asik saudaraku kasih. Sama halnya seperti permainan. Semakin sulit permainan yang kita hadapi, kita semakin asik. Bukan asik dengan diri kita, semakin asik dengan Tuhan tentunya. Kita semakin melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Dulu ketika kita sebelum pandemi beribadah, kita bergereja, bahkan berdoa di rumah, juga doa yang normal-normal saja. Artinya tanpa muatan hati, tanpa keterlibatan roh. Tapi ketika kita mengalami pandemi ini, keterlibatan kita di dalam Tuhan semakin demikian luar biasa. Baik di doa pagi, sekalipun mungkin saudara tidak hadir gereja, tapi saudara bisa lebih merasakan hadiratnya. Saudara lebih memperdalam hubungan intim saudara dengan Tuhan. Untuk itu benar apa yang dikatakan Alkitab bahwasanya sekalipun saudara berada di padang gurun di tahun 2021, tapi jangan khawatir. Tiang awan Tuhan akan tetap menaungi dan menopang saudara ketika saudara berada di dalam panas, badai, terik, padang gurun di sepanjang tahun 2021. Dan kesepian karena dunia tidak ramah. Di sepanjang padang gurun di 2021, Tuhan peduli untuk hadir di tengah kehidupan saudara. Di tengah kehidupan rumah tangga saudara, di tengah kehidupan usaha saudara maupun pekerjaan saudara, melalui tiang api, kita tidak lagi merasa kesepian ataupun kedinginan, tapi kita tetap hangat, karena Tuhan senantiasa support sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, ayat yang terakhir yang mengantar untuk jemaat berani memapaki bahkan menjalani sepanjang perjalanan tahun 2021, saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Dari ayatnya yang kedua dulu saya bacakan.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Sesak. Enggak ada orang mengatakan di tahun 2020 itu kita bernapas lega. Tapi saudaraku kekasih, sekalipun ngeri, sekalipun menakutkan, tapi sedap saudaraku kekasih. Karena kenapa? Karena kita terus bergandeng tangan dengan Tuhan. Sekalipun berjalan di lembah kekelaman, tapi tangan Tuhan menggandeng kita. Kan menjadi pemanjangan yang mengasihkan. Kita berada di ujung, di tebing atau di ketinggian yang demikian rupa, bahkan di tepian tebing. Tapi dengan Tuhan, ya semakin indah pemandangan yang kita lihat di bawah nun jauh di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Tuhan ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Enggak pernah tangan Tuhan terlambat menolong. Bahkan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk hadir dalam setiap persoalan ataupun permasalahan saudara. Bahkan dilanjutkan, sebab itu kita tidak akan takut. Siapa takut? Tahun 2021 merupakan tahun di mana kita dipersiapkan Tuhan untuk menang atas setiap tantangan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Jangan takut. Yuk hadapi dan jalani tahun 2021 dengan tetap melekat dengan Tuhan, dengan tetap bergandeng tangan dengan Tuhan, dan berjejaring melalui doa keluarga. Setiap kita yuk tetap membuka jendela 7/24. Di setiap kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu jejaring yang tidak bisa dipatahkan oleh kuasa manapun. Sekali lagi, jejaring doa keluarga merupakan bagian yang harus kita kerjakan. Jangan pernah sekedar melempar doa ke gereja. Jangan pernah sekedar melempar doa ke mimbar ataupun ke hamba Tuhan. Tapi yuk doa yang saudara lemparkan itu dikerjakan. Sudah terlalu banyak yang terbukti ketika mereka membawa doa bersama dengan keluarga besar GKN Gloria, bahkan bersama dengan hamba Tuhan dan gembala sidang, itu dijawab oleh Tuhan secara nyata. Tetapi sederhana jawabnya, yuk kita kerjakan doa kita. Yuk kita membangun jejaring yang lebih kuat lagi. Karena dengan demikian doa saudara atau kekuatan kita itu semakin valid. Kita semakin rigid, kesatuan kita semakin utuh di dalam Tuhan. Seberat apapun, sehebat apapun badai menerpa, kita tetap eksis. Karena Tuhan hadir dalam setiap kesempatan kehidupan maupun perjalanan panjang sepanjang tahun 2021 bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati. Yuk kita mengangkat pujian kita, jalanmu tak terselami. Yuk silakan singer menolong saya. Bisa ditayangkan teksnya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan besar
bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jalan di depan memang kita nggak ngerti. Jalan sepanjang perjalanan di tahun 21 memang tidak terduga oleh setiap kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Bahkan penyertaan Tuhan menjadikan kita tetap eksis di percaturan maupun di tingkat spiritual. Itu yuk kita bangkit berdiri bersama, nyanyikan pujian ini sebelum saya menyampaikan doa syafaat untuk jemaat. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Melalui mimbar ini kami berani mengevaluasi perjalanan sepanjang tahun 2020 merupakan perjalanan kehidupan yang wow indahnya. Karena Tuhan memberkati, karena Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan yang berperang bagi kami di sepanjang tahun 2020. Sesuai dengan kebenaran sabda-Mu, bahwasanya Engkau akan melakukan perkara yang sama. Ketika tahun 2020 Engkau juga sudah berperang bagi kami, di tahun 2021 pun Engkau juga akan melakukannya lagi. Kalau Engkau pernah menggendong kami sepanjang tahun 2020, Engkau juga yang akan menggandeng, bahkan menggendong setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami cakap untuk melintasi puncak-puncak bukit kehidupan di sepanjang tahun 2021 dengan kendaraan kemenangan. Kini izinkan hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat milik kepunyaan-Mu,
umat ketebusanmu yang Engkau tempatkan di gerejamu GKN Gloria ini. Diawali dari keluarga Rusdiono, Ibu Munasiah, keluarga Dwi Utomo, Saudara Aditya, Mak Suryah, Ibu Painem, keluarga Filipus Wirnarno, Ibu Prasetyowati, Pak Sutri, Herli dan Hera, PDM Tony Kristiono dengan keluarganya, Bapak Indra Prihantoro dengan keluarganya, Pak Sutri Gustiarto dengan Rahel, Bapak Andreas Waluyo dengan keluarganya, Bapak Lamundri, juga Bapak Jimmy dengan keluarganya, Pak Sutri Slamet dan Wati, keluarga Sartono, keluarga Bapak Wiroyo, keluarga Bapak Hamdani, keluarga Ongki, Bapak Suwarji dengan emitahnya, keluarga Immanuel Cahyo, keluarga Bapak Kasrun, keluarga Bapak Giyarso, Ibu Muryati, Bapak Edi Suparno, keluarga Ristianto, keluarga Ariswandi, keluarga Bapak Suhari, keluarga Bapak Budi Seno, dan Pak Sutri lansia Bapak Paulus Sunardi dan Ibu Marta Kustina, Pak Sutri Wahyu Onin, Ibu Sri Subaidi, Ibu Hartanti, keluarga Handoyo dan keluarga Budi Hermin, Saudara Andrew, Mikael, Jovan, Vanya maupun Rangga, juga Ibu Mojo, Ibu Sri Astuti, keluarga yang ada di IRK 01, Pak Sutri, Roni dan Nini, Mak Colim Lewa dan Mamilian, Ibu Sudirah dengan keluarganya, Ibu Maya dengan keluarganya, jemaatmu yang ada di IRK 02, Bapak Ismuji dengan Ibu, Bapak Didik dengan keluarganya, Bapak Petrus Suhardi dengan keluarganya, juga keluarga yang ada di 03, Bapak Yahya Panggih dengan Ibu dan Saudara Hari Yahya, keluarga yang ada di IRK 04, ada keluarga Yohanes Priyono dan keluarga Bapak Heru Priyono serta Bening dan Sindinya. IRK 05 yang dikoordinir oleh Bapak Joko Sumardi. Tentu Bapak Joko Sumardi dengan keluarganya, Ibu Cici dengan timnya, Bapak Tommy dengan keluarganya, dan keluarga Roy. Juga jemaatmu yang ada di IRK 06, keluarga Antonius Gunawan, serta Ibu Sulbiah dengan keempat putra-putrinya. IRK 11, Bapak Tiranu Baja dengan keluarganya, Ari Wibowo dengan keluarganya, Bude Sri Handayani dengan keluarganya, Bulina Saginem dengan keluarganya, juga Supiem, sobat kami jemaatmu yang ada di IRK 13, ada keluarga Budi Setiawan, Pak Sutri, Bapak Nuh Raharjo dan Bumin, keluarga Edi Asmoro, Ibu Rini Mujizarwati, Ibu Suwarti, Ibu Lina Heri dengan Freya, Dewo dan Farelnya. Juga jemaat kesayanganmu yang ada di IRK 15, Bapak Dani Tambi dengan pasangannya Ibu Ita,
Mbah Wahyu, Ibu Sumiati, dan keluarga Pramono dan Bu Elvinya. Ibu Ruwito, keluarga Supriyadi dan Luki. Jemaatmu yang engkau tempatkan di IRK 17. Keluarga TS Winarno, keluarga Wisnu Murti. Juga keluarga Martinus. Ibu Wunarni dengan Dianya. Ibu Wiwi, serta keluarga Arif Dia. Hambamu juga berdoa untuk keluarga Simon Rio, keluarga Wisnu Baja Indra Mada, keluarga Brian Baja Indra Perdana, juga hambamu suami istri. Diberkati dengan hadirat-Mu ya Tuhan di sepanjang tahun 2021. Karena hanya hadirat-Mu yang memampukan mereka untuk boleh menyeruak di sepanjang tahun 2021 dengan menang atas setiap tantangan. Diberkati dengan kesehatan jasmani rohani, bahkan panjang umur, dijauhkan dari segala sakit, penyakit ataupun virus corona. Tuhan proteksi secara khusus agar mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang unggul di dalam setiap area dan arena. Diberkati pekerjaan maupun usaha di bidangnya masing-masing. Tuhan juga memberkati pendidikan anak mereka, bahkan masa depan. Kesejahteraan dan kedamaian, keutuhan keluarga, Tuhan berkati. Bahkan yang merindukan untuk memiliki momongan, Tuhan kabulkan. Juga yang mendambakan pasangan hidup, Tuhan berkati supaya engkau hadirkan pasangan yang diminta. Kiranya kemujuran dan keberuntungan terus limpah atas setiap mereka. Seluruh pergumulan di sepanjang tahun 2020 yang belum dijawab, Tuhan realisasi di tahun 2021 ini ya Tuhan. Diberkati jemaat-Mu untuk boleh menjadi berkat. Tambah-tambahkan hikmat dan takut akan Tuhan, agar mereka tetap konsisten dan setia untuk menjadi pengikut Kristus yang militan dan loyal, serta takut akan Tuhan. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu, jangan ada kepincangan. Jangan ada ditengok ketimpangan sosial, ataupun ekonomi, ataupun finansial di antara mereka. Sebab mereka semua adalah Israel perjanjian baru, yang siap mengemban tugas menjadi saksi Kristus yang berdampak luar biasa untuk menjadi terang di tengah kegelapan di sepanjang tahun 2021. Kini jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu. Tengadahkan wajah serta hatimu. Terimalah berkat-berkat yang mengalir dari tahta Allah Bapa yang Maha Tinggi. Berkat yang melampaui segala akal, yaitu damai sejahtera, guna memeliharakan hati serta pikiranmu, untuk engkau boleh menjalani perjalanan hidup di sepanjang tahun 2021 dengan kendaraan kemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kiranya engkau dengan berkat spiritual maupun fisikal. Dari saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus hadir kali yang kedua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.
Selamat menyongsong tahun baru 2021. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sekalipun banyak orang menyebut bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sulit, tetapi ternyata ada banyak hal-hal baik, hal-hal luar biasa yang dialami oleh jemaat GKN Gloria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini, malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dari jemaat GKN Gloria. Dan biarlah apa yang mereka sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita untuk menghadapi tahun yang akan datang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya malam ini akan bersaksi bagaimana saya bisa mengikuti Tuhan Yesus. Pada tahun 1092 saya menikah dengan cara diberkati di gereja. Tapi setelah pernikahan itu saya tetap berjalan dengan keyakinan saya. Pada tahun 1093 saya dikaruniai seorang putri. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya yang lama. Pada suatu ketika suami saya dipanggil Tuhan tahun 2006. Tapi saya tetap kekeh pada pendirian saya. Pada akhirnya saya dicoba lagi dengan kehilangan putri saya lepas dari genggaman saya. Saya sudah berusaha berdoa setiap hari, setiap malam, setiap saat, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya pada tahun 2020, bulan September saya mulai ikut kebaktian ke gereja. Setelah 1 minggu saya ikut kebaktian, putri saya dikembalikan kembali lagi ke rumah kami. Saya berterima kasih Tuhan Yesus yang telah mengembalikan anak kami. Saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar saya setia pada Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal di tahun ini membawa berkah kedamaian bagi kita semua. Di sini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami berdua. Pada ibadah akhir tahun 2019, kami dan istri memohon kepada Bapak Gembala, kami minta untuk didoakan. Kami mempunyai 2 pergumulan. Puji Tuhan, pada pergumulan yang pertama, tahun ini sudah dijawab dengan Tuhan. Kami bisa merenovasi toko dan merenovasi rumah. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Kami tidak tahu dana dari mana, tetapi Tuhan cukupkan semuanya. Itulah kesaksian kami. Terima kasih
Tuhan berkati. Sungguh bersyukur untuk hari ini, sekalipun kita jemaat GKN Gloria tidak berkumpul di gereja menjadi satu, bersekutu, tetapi malam hari ini kita tetap bisa menutup tahun ini bersama jemaat yang lain, terlebih bersama Tuhan melalui live streaming pada malam hari ini. Biarlah pujian yang kita naikkan, firman Tuhan bisa membekali hidup kita, menjadi pegangan bagi kita sepanjang tahun 2021. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.